sampaikan karena jumlahnya itu kan di media sosial kan simpang siur ya. Kami ingin sampaikan, kami ingin tegaskan bahwasannya data dari Dinas Kesehatan, artinya pasien yang terkena dampak dari keracunan MBG dan dirawat di rumah sakit itu totalnya ada secara keseluruhan 411. Dimulai dari kita tanggal 10 Januari kita membuat posko untuk menerima keluhan-keluhan bagi mereka yang terkena dampak dari keracunan MBG tersebut. Dari situ kita buat posko penanganan untuk cepat. Kita buat posko itu di Pondok Pesantren An-Nur di Kutorejo. Kenapa di situ? Karena di pondok itu adalah jumlah yang terkena ya. Terbanyak korban terbanyak itu ada di Pondok Pesantren An-Nur, sehingga kita membuat posko di Pondok Pesantren An-Nur, dan bagi masyarakat sekitar yang kemudian terkena juga maka bisa langsung ke rumah sakit atau ditaruh di posko dulu. Nah, dari posko itu kita sudah bisa menghitung jumlahnya. Kalau kemudian di posko itu tidak dapat tertangani, artinya kondisi semakin memburuk, maka kita akan kirim ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Mojokerto, yang mana bednya itu kosong. Nah, di tanggal 11 Januari itu ada 260 pasien. 12 Januari menambah 384 pasien, 13 Januari 404 pasien, 14 Januari ada 7 pasien. Dan kita sekarang sudah menutup untuk menerima pasien dengan keluhan MBG karena masa inkubasi ini sudah lewat. Jadi kalau ada keluhan saya kena MBG karena MBG ini karena masa inkubasi sudah lewat, kita sudah tidak menghitung itu lagi. Makanya total menjadi 411 pasien. Dari 400 itu 334 sudah selesai pulang, dan ada masih 77 pasien yang belum pulang atau masih dirawat. Artinya jumlah fixnya ya, jumlah fix yang dari Dinas Kesehatan itu ada 411. Jadi data karena penerimanya kan anak ini dari TK, SD, SMP. Kalau hasil labnya, hasil lab buka Dinkes mungkin Hasil lab masih dalam proses analisa, dan ini akan kita laporkan langsung ke BGN. Nanti mungkin BGN yang akan bisa menjawab. itu di lab sampai Ya, ada di siapa lab. gitu. terkait itu Gus. Ada UHC prioritas sehingga bagi pasien Kabupaten Mojokerto langsung tertangani secara otomatis. Yang belum tertangani itu bagi mereka yang di luar Kabupaten Mojokerto. Karena ada yang mondok, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Jombang. Jadi begini. Jadi kalau SLHS yang ada dari 17 SPPG itu ada berapa? 77. Yang ada 11. Sisanya tidak ada. Tapi kan untuk menentukan operasional dan tidak operasional kan bukan dari kami. Dia kan dari BGN. Dia memegang, karena katanya kewajiban SLHS ini mulai dari Oktober kemarin, Oktober 2025. Jadi sebelumnya tanpa ada SLHS juga berjalan. Nah, karena Oktober mulai diberlakukan sehingga yang belum ada tetap jalan sambil mengurus SLHS, proses SLHS ini. Dan di Kabupaten Mojokerto ada 11 yang sudah. Kalau yang belum berapa? kurangi 11 itu. Oke. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala, kita semua dalam proses dan pemenuhan itu ya. IKL ya? KL, Apa IKL itu? izin Kesehatan lingkungan, seksi kesehatan Jadi lingkungan. ada beberapa bis yang memang sudah mengajukan, tapi masih ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, itu yang menyebabkan kami menunggu dulu, nanti baru kami tercapai. Apakah di Itu ayamnya nggak ada, dimakanlah sama kakaknya,
Nah, tinggal sedikit telur mau dicuci sama ibunya lah, karena ini apa ya, karena ini eman tak pangan aja bisa titik aja. Akhirnya adiknya, kakaknya, ibunya juga kena. Artinya kalau dari studi kasus itu kemungkinannya telurnya Gus yang menjadi penyebab Kalau dari itu ya bisa kelihatannya semuanya, semuanya ya. semua komponen yang ada. Faktornya apa tuh? Penyimpanan, pemasakan atau Bisa yang gimana? jadi, Bocoran hasilnya bos. Iya. kan bisa jadi penyimpanannya. Karena Penyimpanan. penyimpanan itu harus suhunya minus kan, Supaya awet ya. supaya awet minus lah. Itu kemarin waktu ke sana kurang dari itu. -5. Storage-nya kurang dari itu. Jadi kan Jangka waktu Gus? bakteri kan kemungkinan Jangka waktu dari masak, simpan sampai kirimnya itu kalau jangka waktunya sudah aman ya? aman, sudah standar. Ya mungkin Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.